Pak Yonas, selamat siang. Selamat siang, Pak Yonas punya kasus beberapa waktu lalu, Ya, lahan seluas 420 meter persegi ya, di Jalan Veteran. ya, Om. Sudah sah secara resmi dengan Mahkamah Agung, Putusan Agung, milik sah. Ya. Tetapi kok jaksa datang sita pasang pengaman situ, itu bagaimana kira-kira itu, Ya, menurut Pak Yonas? jadi begini, awal mulanya tanah itu adalah tanah negara yang belum ada hak di atasnya. Dan dia bukan barang milik daerah, tanah kapling, 420 meter. Tapi Bupati Kupang bilang dia punya. Saya bilang saya punya, saya ada sertifikat hak milik. Bupati Kupang itu dia punya hanya ada surat penunjukan tanah kapling tahun 89 untuk bangun kantor catatan sipil sama surat ukur. Dan untuk menyelesaikan siapa yang sesungguhnya pemilik dari tanah kapling itu, ya melalui pengadilan. Nah, saya gugat tahun 2020 gugat Bupati Kupang. Di tingkat pertama saya menang. Pengadilan Negeri Kupang. Ya, Pengadilan Negeri Kupang. Saya menang karena bukti-bukti yang diajukan, dalil-dalil ya dalam persidangan itu ditolak seluruhnya oleh Majelis pengadilan. Hakim. Ya, Bupati Kupang sebagai tergugat dan saya sebagai penggugat. Seluruh permohonan penggugat dikabulkan dalam putusan pengadilan negeri. Sedangkan tergugat punya administrasi semua tidak Ditolak semua. ya, ditolak ya. Nah, kemudian mereka banding. Nah, banding mereka kalah. Terus Banding ke Pengadilan Tinggi Kupang. Kupang. Jadi putusan pengadilan negeri Kupang itu ada dua amar putusan. Satu, menghukum Bupati Kupang melakukan pencatatan barang yang bukan miliknya dalam buku inventaris daerah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat. Dan yang kedua, amar putusan kedua, menghukum Bupati Kupang untuk menghapus tanah itu dari buku aset pemerintah kabupaten. Itu saja. Nah, tetapi pada saat tahun 2020 mereka lapor saya ke Kejaksaan Tinggi bahwa saya serobot mereka punya, sehingga saya dilidik, diperiksa. Nah, terakhir Pak Banua Purba, dia asisten pengawasan. Itu sekitar bulan Agustus tahun 2020. Jadi dia lagi periksa saya, tiba-tiba ada berita bahwa pengadilan tinggi kabulkan, kuatkan putusan pengadilan negeri dan Bupati Kupang kasasi. Yang menyatakan Pak Yonas menang atas perkara itu. Ya, saya menang. Nah, sehingga jaksa penyidik waktu itu dipimpin oleh Pak Monopurba, Yonas, saya pending dulu pemeriksaan ini. Kalau di Mahkamah Agung kau kalah, kau langsung saya tangkap dan masuk penjara. Pak Purba bilang loh. Ya, saya siap. Orangnya mungkin ada, mungkin sudah pensiun. Nah, ternyata di Mahkamah Agung saya menang tahun 2021 putusan. Dan putusannya itu baru saya dapat September 2023. Bayangkan 2 tahun lebih. Nah, sehingga saya sudah ajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kupang. Seluruh administrasi saya sudah bayar. Sudah bayar ya? Dan itu hanya 16 juta lebih. Untuk eksekusi 420 meter persegi. ya. Dan sudah tanggal 1 Desember itu sudah ada konstatering dari pengadilan pra eksekusi untuk mengecek lokasi apakah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung atau tidak. Nah, tapi tiba-tiba bulan Februari jaksa datang di rumah bilang dia mau sita. Februari baru-baru nih? Iya, dia mau sita saya punya lahan. Nah, menurut Mbak Yonas itu masuk akal tidak tuh? Ya, Di atas lahan resmi? saya tanya dasar apa mau sita? Ini milik saya.
bukan milik kabupaten. Mereka bilang di sebelah berbatasan dengan saya tanah itu sudah disita. Loh, di sebelah disita kok saya punya juga ikut disita, gimana Pak Jaksa? Saya bilang, oh ini sudah penetapan pengadilan tipikor untuk penyitaan. Pengadilan tipikor Kupang. Saya bilang saya punya ini penetapan dari Mahkamah Agung berupa keputusan Mahkamah Agung. Siapa yang lebih tinggi, pengadilan negeri atau Mahkamah Agung, keputusan Mahkamah Agung? Nah, itu mereka tidak bisa jawab. Oleh karena itu sertifikat saya tidak kasih. Ya, tapi mereka paksa pergi pasang pelang. Oleh karena itu berita-berita ini mereka rupanya pakai salah satu media online yang miring sekali. Contoh. Tanpa konfirmasi. Iya, tanpa Sesuai Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, seharusnya Pak bisa laporkan ke Dewan Pers itu, ya, si media itu tuh. Ya, media online itu dia kasih berita yang tidak seimbang. Sebentar bilang Yonas dapat bagian. Tanpa konfirmasi Pak Yonas. Ya, tanpa. Lapor ke Dewan Pers. Ya, terus Atau Yonas ke mau polisi. ditangkap, mau ditetapkan tersangka baru. Ya otomatis berita-berita begitu kan mempengaruhi keluarga kami juga, nama baik ini mau pileg ini. Apalagi Pak Yonas maju sebagai calon wali kota ya. 2 minggu mau pileg itu berita secara masif untuk menjelekkan saya melalui media yang mereka pakai itu. Yang ya sering di kejaksaan apa Redem atau apa itu. Saya tidak tahu, Pena Timur atau apa. Nah, itu mereka terus. Sebenarnya masalah tidak ada pemeriksaan itu, bukan pengalihan tanah, aset Pemkab, bukan. Itu salah sebenarnya. Kita clearance dengan jaksa waktu saya diperiksa. Tidak ada tanah kabupaten di situ. Dan bukan pengalihan aset, judul pemeriksaan pengalihan aset. Tidak ada kerugian negara di sana karena saya sudah punya milik. Siapa yang dirugikan sekarang? Kok saya punya barang kok tiba-tiba disita? Jadi saya bilang Pak Jaksa, kalau posisi seperti itu ada di Pak Jaksa, pasti Pak Jaksa marah juga. Kok Pak Jaksa punya barang tiba-tiba datang sita? Kita ini mantan wali kota, ketua komisi 3, tanah 420 meter ini. Wih, memalukan sekali. Dan kami keluarga ini malu Pak dengan tindakan-tindakan seperti berita-berita oleh salah satu media online. Tapi soal sita tanah papan pelang itu Pak Yonas sudah pra-peradilan atau belum? Ya, ini nanti tanggal 14 saya pra-peradilan. 14 Maret ini Ya, sidang. Sidang perdana. Karena Pra-peradilan. hanya 1 minggu. Sidang hanya 1 minggu saja untuk pra-peradilan. Oleh kuasa hukum saya, dipimpin Pak Dr. Yanto Eko. Kemudian apa terkait dengan perilaku jaksa yang kemudian begini, Pak Yonas sudah lapor ke Jamwas, ke Jaksa Agung. Media online itu, dia berita-berita yang aneh-aneh itu. Seolah-olah kami ini sudah dalam posisi yang mau ditangkap. Ya saya sebagai warga negara sudah punya kekuatan hukum, ada putusan mahkamah. Saya ke Jaksa Agung Muda Pengawasan, saya lapor minta perlindungan. Itu lapor kapan nih? Itu minggu lalu. Pekan lalu ya? Ya, pekan lalu. Oh, didamping oleh Patma itu ya? Kompak. Ya, Kompak. Saya minta, karena Kompak itu, Patma itu, dia adalah salah satu satgas trafficking Partai Golkar. Dan anti korupsi juga. Ya, di Provinsi NTT. Ya, sehingga saya minta dia. Dan ke Komnas HAM. Komnas HAM juga? Ya, kita minta perlindungan. Ombudsman tidak lapor? Ombudsman? Komisi 3. Komisi 3 DPR RI? Iya, dan Pak BK Harman sudah balas saya, dia WA, bahwa mereka Komisi 3 akan turun khusus untuk melihat seluruh proses hukum yang ada di Kejaksaan. Yang intinya Pak Yonas akan lawan terus secara hukum? Bukan lawan, tapi itu memang ya, milik saya. menegakkan aturan kali, saya aparatur tidak yang Kejaksaan. tidak jujur, oknumnya ya? Oknumnya ya. Dipakai oleh politisi berkali kok? Ya, kemungkinan besar. Jadi saya juga, karena 5 tahun lalu di depan Hotel Sesando tuh saya mau maju wali kota 2017. Terus 2019 kasus. Sama juga. Mau maju DPR. Tapi masyarakat Kota Kupang tidak terpengaruh. Mereka ya, artinya Pak Yonas sekarang sudah menang lagi dan maju lagi sudah menang di DPR. Sekarang ini
2024